Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntaziroh dengan NIM 59. Dan saya Muhammad Khairul Maulana Hafiz dengan NIM 61. Saya Vena Ecalosa dengan NIM 62. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai epistemologi sosial. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas mengenai epistemologi sosial. Epistemologi sosial itu apa sih? Jadi epistemologi sosial adalah pengetahuan yang kita peroleh itu berdasarkan dari interaksi kita dengan orang lain. Jadi hal ini berarti tidak ada orang yang mengetahui sesuatu hal, melainkan pengetahuan yang dihasilkan itu dari hasil interaksinya dengan orang lain. Dalam epistemologi sosial membahas tentang common sense. Common sense adalah pengetahuan sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Orang yang sedang dalam kondisi akal sehat, tidak sedang marah, sedih, tertekan, kehausan, bahkan kelaparan, dapat menangkap common sense. Adapun konotasi dari common sense, konotasi itu artinya definisi umum. Yang pertama itu common sense universal, yang kedua common sense lokal, yang ketiga al-tabadur ila al-fam. Istilah Imam Al-Ghazali mengenai common sense yang berarti apa yang paling duluan muncul dalam pemahaman dalam melihat sesuatu. Kemudian istilah lain dari common sense, yang pertama ada intuitions, yang kedua ada good sense atau akal sehat, yang ketiga ada pre-theoretic belief, yaitu kepercayaan yang belum diteorikan, yang keempat ada ordinary language, yaitu bahasa sehari-hari, yang kelima ada foundational beliefs, dan yang keenam ada endoxa, yaitu belief dan opini dari Yunani klasik yang dibawa oleh Aristo dan Plato. Yang ketujuh ada axioma, yaitu kebenaran-kebenaran yang jadi kebenaran lain dan jarang dipertanyakan kembali. Yang kedelapan ada wisdom, yang kesembilan ada folk wisdom, yaitu dididik dan dibesarkan. Yang kesepuluh ada folklore, yaitu pandangan lokal. Yang kesebelas ada public opinion, dengan menyerap logika masyarakat. Selanjutnya ciri-ciri common sense, yang pertama itu pengetahuan awal. Pengetahuan awal yang dimiliki dari lingkungannya dan tradisi tempat seseorang di mana dia lahir, yang di dalamnya mencakup sistem pengetahuan umum. Karena common sense adalah pengetahuan yang diperoleh pertama dari lingkungan sehingga pada akhirnya nanti temui common sense yang bertentangan tentang logika, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Yang kedua, common sense membuat kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga, umumnya berisi agama, mitos, ideologi, filsafat, ilmu, dan seni. Yang terakhir biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian ada beberapa tokoh yang memandang common sense secara berbeda. Yang pertama ada Plato. Plato itu mengatakan common opinion atau pendapat umum, yaitu hasil persepsi dari kebanyakan orang tentang suatu objek yang diserap langsung oleh subjek yang sifatnya menjadi sederhana. Plato ini tidak menyangkal jenis pengetahuan ini, tapi ia lebih menempatkannya pada jenis pengetahuan yang rendah. Kemudian yang kedua ada Aristoteles, yaitu sensus communis, yaitu sensual komunal. Pengetahuan praktis yang kita peroleh itu terdiri dari lingkungan kita. Kita akan terbiasa oleh suatu hal karena lingkungan yang kita tempati. Kemudian yang ketiga ada Francis Bacon, yaitu keyakinan umum yang diperoleh dari logika dengan menyimpulkan induktif, seperti pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, bukan yang diajarkan. Jadi pengetahuan itu berasal dari pengalaman, bukan yang diajarkan oleh seseorang. Yang keempat ada Thomas Reid. Dia mengatakan symbol apprehension, yaitu adalah akumulasi pengalaman dari pemahaman yang sederhana dengan universal belief atau kepercayaan universal karena sederhana sehingga sifatnya setiap orang tuh dapat setuju tanpa harus memikirkannya lagi secara rumit. Yang kelima ada G.E. Moore, yaitu pemahaman langsung terhadap data indera yang melibatkan aktivitas kesadaran. Yang keenam ada Albert Einstein, yaitu koleksi praduga yang kita kumpulkan sampai umur 18 tahun itu adalah puncak kematangan dan udah punya cara berpikirnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh yaitu Bertrand Russell, yang menjadi titik poinnya itu adalah bahasa menjadi simbol dari common sense sendiri. Kemudian sejarah common sense atau gimana caranya common sense ini terjadi dalam sejarah. Yang pertama bisa dilihat dari kondisi objek situasi sosial. Ya, kita melihat
kondisi situasi sosial kita sedang seperti apa, objeknya apa, kemudian kita experience-kan. Setelah bereksperience dengan objek situasi sosial tersebut, kita inquiries-kan. Setelah kita inquiries-kan, kemudian kita melihat insight-nya di mana. Setelah kita melihat insight-nya, kita akan menemukan action, yaitu aksi nyata atau bagaimana cara kita menerapkannya di dunia sosial, tergantung bagaimana tradisi atau ya seperti tradisi yang kita alami sejak kecil atau yang sering kita ikuti sejak kecil. Kemudian common sense yang dimiliki seseorang diri itu adalah cara berpikir dan berperilaku di masyarakat itu sesuai dengan insight-nya, tergantung gimana ia dibentuk dari common sense yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu yang tidak bisa diberikan oleh common sense. Yang pertama, terobosan. Common sense tidak bisa memberikan terobosan. Orang menjadi cerdas, menonjol, berhasil ketika dia tidak menerima begitu saja common sense, namun justru membuat terobosan-terobosan baru. Nah, ketika kita menyerah dengan common sense, maka kita akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Maka background diperlukan untuk menaikkan level masyarakat atau membuat masyarakat berkembang. Selanjutnya yaitu perbedaan common sense dan sains. Yang pertama, common sense tidak pernah diuji dan diobservasi secara serius. Yang kedua, common sense disimpulkan dengan model generasi terbatas, hanya dengan sedikit pengamatan atau beberapa kasus kemudian disimpulkan secara general. Yang ketiga, objek dipilih sesuai dengan kemauan kita. Yang keempat, kita menentukan bagian yang tidak kita ketahui dengan menebak atau mengira-ngira. Yang terakhir, kita terlibat secara personal atau emosional. Yang kedua yaitu sains. Sains itu diuji dan diobservasi secara serius. Common sense ketika diuji dan diobservasi secara serius, maka menjadi sains. Perangkap berpikir yang selama ini kita patuh atau yakin begitu saja, kemudian kita uji dan observasi, maka menjadi sains. Yang kedua, sains menuntut bukti yang cukup sebelum melakukan penyimpulan. Yang ketiga, membaca objek secara komprehensif dan sistematis. Yang keempat, kita memutuskan segala hanya berdasarkan bukti atau argumen yang cukup. Yang terakhir, kita berada di luar objek dan melihat menggunakan norma ilmiah dan bukan opini-opini. Kritik revisionisme adalah resmi epistemologi tradisional. Epistemologi lama menganggap pengetahuan itu bersumber dalam penilaian individu. Epistemologi lama hanya menilai benar atau salahnya sesuatu, tidak melihat prosesnya. Seperti seorang dokter menganggap suatu obat efektif hanya karena banyak pasien sembuh setelah menggunakannya, tanpa melihat proses ilmiah di balik efektivitas obat tersebut. Revisionisme mengajukan model pengetahuan yang bercorak sosial konstruktivisme. Segala sesuatu yang kita anggap benar sebagai pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksi atau direalisasi oleh masyarakat, bukan sesuatu yang ditemukan. Kebenaran adalah kesepakatan bersama. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan kebenaran tunggal. Contohnya, dalam kasus hukum seperti persidangan kriminal, sulit menentukan kebenaran tunggal karena mereka bisa saling bertentangan. Bukti bisa ditafsirkan secara berbeda. Bahkan visionis pengadilan seringkali merupakan hasil kompromi atau interpretasi, bukan kebenaran murni. Yang kedua yaitu objek pengetahuan disusun berdasarkan keahlian dan kreativitas para ilmuwan. Ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, namun berhubungan dengan apa yang dipercaya atau dianggap benar. Pandangan Thomas Kuhn tentang revisionisme. Kuhn menolak pandangan linear dan kumulatif tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ia memperkenalkan konsep paradigma. Paradigma yaitu ilmu pengetahuan yang disepakati bersama. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara terus-menerus, melainkan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama muncul yaitu paradigma. Selanjutnya setelah paradigma, lama-kelamaan akan muncul anomali atau tidak sejalan dengan pengetahuan yang disepakati. Setelah itu muncul shifting paradigma atau pengetahuan baru yang disepakati. Itulah tahapan perkembangan ilmu pengetahuan menurut Thomas Kuhn. Selanjutnya yaitu preservationisme.
Preservationisme berpandangan bahwa tidak ada yang salah dengan epistemologi lama atau tradisional. Hanya saja epistemologi lama tidak memasuki justifikasi dalam tanda kutip yang dipikirkan oleh orang lain, atau menjustifikasi pengetahuan kita dari setuju atau tidak setuju orang lain. Yang kedua, epistemologi sosial perlu ditambahkan testimoni dan kesetujuan dan penolakan orang lain terhadap pengetahuan kita. Jadi selanjutnya aku akan membahas tentang ekspansionis. Ekspansionis ini setuju dengan preservationisme. Namun untuk menjustifikasi pengetahuan itu enggak hanya sekedar pendapat setuju atau enggak setujunya orang lain, tapi yang perlu diperhatikan selain justifikasi setuju atau enggak setujunya itu kita itu adalah menjadi collective judgment, collective rationality, dan universal domain dan lain-lain. Maka bukan hanya perihal tentang setuju atau tidak setuju, tapi kita juga tapi kita perlu mempertimbangkan bagaimana pendapat orang lain atau justifikasi orang lain terhadap sesuatu. Jadi kita harus lebih kolektif, kita harus lebih universal domain. Oke, selanjutnya ada authoritarianism. Authoritarianism ini penting bagi kita, tapi kita nggak boleh dalam tanda kutip taklid buta, yang berarti jangan asal menerima mentah terhadap informasi yang dimiliki dari otoritas, terutama otoritas itu adalah manusia. Ya karena seperti yang kita tahu, manusia itu bisa aja salah. Nah, authoritarianism ini adalah salah satu cara yang berpikir itu bersandar kepada yang dipandang dalam tanda petik yang memiliki otoritas kebenaran, yaitu otoritas tersebut itu dapat berupa manusia, buku, kitab, ideologi, institusi, sejarah, dan lain sebagainya. Di sini ada satu pertanyaan, kenapa masyarakat cenderung berpola otoritarianistik? Jadi secara natural orang akan melihat ada orang lain yang menguasai suatu bidang tertentu, kemudian ia dilayakkan menjadi rujukan. Yang kemudian ada orang itu biasanya banyak hidup dalam keyakinan-keyakinan, bukan pada rasionalitas. Makanya banyak yang hanya percaya pada doktrin. Kemudian ada landasan psikologis timbulnya authoritarianistik. Nah ini yang pertama ada the theory of confirmation, yaitu orang ketika tidak ahli dalam suatu bidang cenderung menyadarkan ketidaktahuannya yang ada yang diyakini ahli. Yang kedua ada the agnostic states theory. Ada individu yang memposisikan atau diposisikan sebagai agen yang menentukan nasib atau tujuan orang lain. Adapun landasan sosiologis timbulnya authoritarianistik ini adalah struktur masyarakat umumnya berpola patron klien, yaitu hubungan timbal balik saling memberi antara pihak yang lebih tinggi status sosialnya dengan pihak yang lebih rendah. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Seperti video tersebut, yaitu masyarakat itu pada umumnya masih berpola patron dan klien. Patron ini adalah seorang otoriter, yaitu seorang pemuka agama yang dibilang menguasai suatu bidang di dalam agama, yang bisa diyakini mereka adalah orang yang sangat alim. Akan tetapi, karena manusia ini hanya yakin kepada kealimannya dan tidak bisa merasionalitaskan apa yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut, sehingga masyarakat memandangnya ya itu wajar saja karena dia pemuka agama, padahal hal itu adalah keliru. Sehingga seseorang yang memiliki otoriter itu harus mencerminkan sifat baik, positif, dan selalu mengayomi suatu masyarakat, bukan seenaknya menjudge masyarakat sebagai orang yang boleh dihina seenaknya. Berikut adalah penjelasan mengenai epistemologi sosial dari kami. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.